Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat muslim akhir zaman yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Berikut ini, ada kisah yang lahir bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk mengguncang hati, menyadarkan jiwa, dan menyalakan api iman dalam dada. Inilah kisah seorang tabi'in mulia, putra dari dua insan agung yang darah keimanannya mengalir dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Urwah bin Zubair rahimahullah, cucu Abu Bakar As-Siddiq, keponakan Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin, sekaligus putra dari Zubair bin Awam, salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan surga. Namun, kemuliaan nasab bukanlah inti dari kisah ini. Yang membuatnya abadi adalah keteguhan hati, kesabaran luar biasa, dan keyakinan yang tak tergoyahkan saat menghadapi ujian berat. Ujian yang bisa saja membuat manusia putus asa, tetapi bagi Urwah justru menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Mari kita resapi bersama kisah penuh hikmah ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share agar lebih banyak hati yang tersentuh, lebih banyak jiwa yang tercerahkan, dan kita semua mendapat pahala jariah yang mengalir hingga akhirat. Kisah tersebut berjudul, Keteguhan Iman, Urwah bin Zubair, sabar saat kaki terpotong dan anak wafat di malam yang sama. Kisah putra sahabat terkemuka ini benar-benar luar biasa. Ujian sakit yang dialaminya layak dijadikan hikmah dan pelajaran berharga. Beliau adalah Urwah bin Zubair rahimahullah, putra sahabat Nabi bernama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ayahnya Zubair bin Awam adalah pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk satu dari 10 orang yang mendapat kabar gembira masuk surga. Urwah bin Zubair ini saudara Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Urwah tidak seberuntung kakaknya yang sempat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena selisih umurnya sekitar 20 tahun, beliau tidak berkesempatan bertemu dengan baginda Nabi yang mulia. Yang paling membanggakan, Allah Ta'ala menakdirkan beliau lahir dari rahim seorang syahabiah ternama yakni Sayyidah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha yang digelari Zatun Nitokoin. Urwah kecil dibesarkan dalam nuansa yang syarat dengan nilai-nilai ketakwaan, keilmuan, dan akhlak yang mulia. Bibinya ialah Ummul Mukminin, Sayyidah Aisyah, perempuan paling brilian dalam sejarah manusia. Kakeknya ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah dan sahabat karibnya di dunia dan akhirat. Urwah bin Zubair termasuk salah seorang hafiz dan faqih dalam urusan agama. Beliau menghafal hadis dari ayahnya. Beliau dikenal rajin shaum, puasa bahkan tatkala ajal menjemput pun beliau dalam keadaan berpuasa. Beliau menghatamkan seperempat Al-Quran setiap harinya, selalu bangun malam dan tak pernah meninggalkannya kecuali sekali saja, yaitu malam ketika kakinya harus diamputasi, operasi. Ketika itu para tabib kewalahan mengobati kanker kulit yang dideritanya. Penyakit itu menjalar dari kaki sampai ke betis. Sedikit demi sedikit kakinya mulai membusuk. Mereka khawatir jika dibiarkan, pembusukan itu akan merebak ke seluruh kakinya bahkan ke tubuhnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk memotong saja bagian yang membusuk tadi. Dengan lemah lembut, mereka menawarkan kepadanya agar mau meminum khamr supaya tidak kesakitan selama proses amputasi dilakukan. Namun, jawaban Urwah bin Zubair sangat mengejutkan. Urwah berkata, "Tak pantas rasanya bila aku menenggak barang haram sambil mengharap kesembuhan dari Allah. Kalau begitu, kami akan memberimu obat bius." Demikian saran para tabib. "Aku tak ingin salah satu anggota badanku diambil tanpa terasa sakit sedikit pun. Aku justru berharap pahala yang besar dari rasa sakit itu," ujar Urwah. Sesaat kemudian masuklah sejumlah orang yang tak dikenalnya. "Siapa mereka?" tanya Urwah. "Mereka orang-orang yang siap memegangimu, karena rasa sakitnya boleh jadi membuatmu tak sabar dan lepas kontrol," kata para tabib.
Kurasa kalian tak perlu melakukannya, insya Allah aku sanggup mengendalikan diriku, kata Urwah meyakinkan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Urwah akhirnya berkata kepada para tabib, jika memang tak ada cara lain, maka baiklah, aku akan sholat, dan silakan tuan-tuan mengamputasi kakiku ketika itu. Akhirnya proses amputasi dilakukan. Mereka memotong kakinya pada bagian lutut, sedangkan Urwah diam dan tak merintih sedikit pun ketika itu. Beliau benar-benar tersibukkan oleh sholatnya sampai-sampai gesekan-gesekan gerigi gergaji itu seakan tak terasa baginya. Subhanallah, usai pemotongan, para tabib mendidihkan minyak zaitun dan menyiram bagian yang terpotong dengan minyak tadi. Sontak Urwah pun jatuh tak sadarkan diri. Setelah siuman, ia berkata lirih sambil menyitir firman Allah yang diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 62 berikut yang artinya, sungguh kita benar-benar merasa letih karena perjalanan ini. Namun cobaannya tak berhenti sampai di situ. Diriwayatkan bahwa pada malam kakinya diamputasi itu, salah seorang anak kesayangannya bernama Muhammad, jatuh terpeleset dari atap rumah dan wafat seketika. Para tetangga dan handai taulan pun berdatangan memberikan takziah, hiburan kepadanya. Namun, orang alim ini justru memanjatkan ujian kepada Allah. Segala puji bagimu ya Allah, mereka adalah 7 bersaudara yang satu diantaranya telah engkau ambil, namun engkau masih menyisakan 6 bagiku. Sebelumnya aku juga memiliki 4 anggota badan, lalu engkau ambil 1 daripadanya, dan engkau sisakan yang 3 bagiku. Meski engkau telah mengambilnya, namun engkau jualah pemberinya, dan meski engkau telah mengujiku, namun engkau jualah yang selama ini memberiku kesehatan. Qadarullah, Urwah wafat pada tahun 93 Hijriah dalam usianya yang ke-70 tahun dalam keadaan sedang berpuasa. Hisham bin Urwah mengatakan, dahulu ayahku berpuasa terus-menerus, banyak berpuasa, dan meninggal dalam keadaan berpuasa. Ketika ajal menjelang, dia sedang berpuasa. Lalu keluarganya memintanya agar berbuka saja namun dia menolak. Sungguh dia telah menolak, karena dia berharap kalau kelak dia bisa berbuka dengan seteguk air dari sungai Kautsar di dalam bejana emas dan di tangan bidadari. Alangkah tabahnya Urwah bin Zubair ini. Wahai saudaraku, betapa besar pelajaran dari kisah ini. Kita sering mengeluhannya karena sedikit sakit, kehilangan, atau musibah kecil. Sedangkan, Urwah bin Zubair, saat kaki terpotong dan anak kesayangannya wafat di malam yang sama, lisannya tetap basah dengan Alhamdulillah. Ia mengajarkan kita, bahwa segala yang Allah ambil sejatinya hanyalah miliknya, dan apa yang dia sisakan adalah nikmat tak ternilai. Sakit yang kita rasakan bisa jadi adalah jalan menuju ampunan. Kehilangan yang kita alami bisa jadi adalah pintu menuju derajat tinggi di sisinya. Kisah ini bukan sekadar cerita sejarah, melainkan pesan hidup, bahwa sabar bukanlah pilihan terakhir, tapi jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka, marilah kita menundukkan hati, merenungi setiap nikmat yang masih kita genggam, dan bersiap menyambut setiap ujian dengan iman yang teguh. Sebab, seperti Urwah bin Zubair, kita pun ingin kelak bertemu Allah dalam keadaan husnul hatimah, dengan senyum kesabaran yang berbuah surga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.